Jika kita melihat mesin, seringkali kita melihat adanya poros yang berputar. Poros ini berfungsi untuk mengirimkan daya dari satu bagian ke bagian lain atau dari mesin yang menghasilkan daya ke mesin lain yang menggunakannya. Karena poros berputar, poros tersebut akan mengalami gesekan dengan rumah mesin. Kemudian posisi poros tersebut harus dijaga agar tetap pada posisinya saat berputar agar daya dapat tersalurkan dan minim kerugian daya. Bearing adalah komponen mesin yang mempertahankan posisi poros serta mengurangi gesekan saat poros tersebut berputar. Sehingga energi yang disalurkan melalui poros menjadi efisien. Bagaimanakah cara kerja bearing untuk mengurangi gesekan secara signifikan? Perhatikan video bearing berikut ini. Bearing memiliki elemen gelinding yang memisahkan antara cincin pada bagian luar yang terpasang pada rumah mesin dengan cincin pada bagian dalam yang terpasang pada poros. Saat poros berputar, cincin pada bagian dalam ikut berputar sedangkan cincin pada bagian luar dalam keadaan diam karena terpasang pada rumah mesin. Hal ini membuat elemen gelinding pada bearing bergerak memutar sehingga tidak terjadi slip antara permukaan elemen gelinding dengan cincin dalam dan elemen gelinding dengan cincin luar sehingga mengurangi gesekan. Hasilnya adalah kerugian energi yang disalurkan oleh poros saat poros berputar menjadi minimal. Berikutnya adalah mengenai komponen-komponen utama dari sebuah bearing. Secara umum, bearing terdiri dari 4 komponen utama. Pertama adalah cincin dalam. Cincin dalam adalah cincin yang menahan poros dengan kuat, sehingga cincin dalam ini akan berputar mengikuti gerakan berputarnya poros. Kedua adalah cincin luar. Cincin luar adalah cincin yang menghubungkan bearing dengan rumah dudukan bearing, sehingga posisi poros terhadap rumah mesin akan selalu tetap. Ketiga adalah elemen gelinding. Elemen gelinding adalah komponen pada celah antara cincin luar dengan cincin dalam pada poros yang berputar. Cincin dalam akan ikut berputar mengikuti gerakan putar poros tetapi cincin luar selalu diam karena terhubung dengan rumah mesin. Hal ini membuat elemen gelinding menjadi berputar. Keempat adalah retainer. Fungsi dari retainer adalah menjaga jarak antar elemen gelinding selalu tetap antara satu elemen gelinding dengan elemen gelinding yang lain. Tapi tidak semua bearing memiliki keempat komponen ini, ada juga bearing yang hanya memiliki 2 komponen inti saja yaitu elemen gelinding dan retainer saja tapi tidak memiliki komponen cincin dalam maupun cincin luar. Contohnya ada pada bearing jenis needle roller bearing. Berdasarkan bentuk dari elemen gelindingnya, bearing terbagi menjadi 2 bagian besar yaitu ball bearing dan roller bearing. Ball bearing adalah bearing yang memiliki elemen gelinding yang berbentuk bola. Ball bearing umumnya digunakan pada poros dengan beban yang ringan sampai sedang atau poros dengan kecepatan putar sedang sampai dengan kecepatan putar yang tinggi. Ini adalah animasi dari ball bearing. Elemen gelindingnya memiliki bentuk seperti bola. Roller bearing adalah bearing yang memiliki elemen gelinding yang berbentuk roller silindris atau cylindrical roller bearing, roller berbentuk jarum atau needle roller bearing, roller berbentuk konus atau tapered roller bearing dan roller berbentuk barrel atau spherical roller bearing. Roller bearing umumnya digunakan pada poros dengan beban sedang sampai beban berat atau poros dengan kecepatan putar rendah sampai dengan kecepatan putar yang sedang. Ini adalah animasi dari cylindrical roller bearing. Elemen gelindingnya memiliki bentuk seperti tabung silindris. Ini adalah animasi dari needle roller bearing. Elemen gelindingnya memiliki bentuk seperti tabung silindris panjang mirip seperti jarum.
Ini adalah animasi dari tapered roller bearing. Elemen gelindingnya memiliki bentuk seperti kerucut yang bagian atasnya terpancung. Ini adalah animasi dari spherical roller bearing atau barrel shape bearing. Elemen gelindingnya memiliki bentuk seperti drum yang bagian tengahnya lebih besar dari bagian pinggirnya. Selain daripada 4 komponen utama bearing, bearing juga memiliki komponen tambahan yaitu pelindung bearing atau dalam bahasa Inggris disebut dengan bearing cover. Bearing tanpa pelindung tidak memiliki pelindung apapun pada sisinya untuk melindungi elemen gelinding pada bearing. Bearing jenis ini digunakan pada poros mesin yang memiliki sistem sirkulasi pelumas dengan filter, atau pelumas yang relatif bersih, atau pada sistem lubrikasi gemuk, grease pada area yang tertutup rapat dari kontaminan. Sehingga bearing selalu memiliki sistem pelumasan yang bersih dan tidak memerlukan penutup bearing sama sekali. Bearing dengan pelindung metal memiliki penutup yang terbuat dari bahan metal untuk melindungi elemen gelinding, di mana penutup ini terhubung pada cincin luar tetapi tidak terhubung pada cincin dalam. Bearing dengan penutup metal masih memungkinkan pelumas berbentuk cairan untuk masuk dan melumasi elemen gelinding serta penutup ini dapat memfilter kontaminan yang masuk ke bearing. Bearing ini digunakan pada area di mana diperlukan pelindungan dari partikel padatan saja. Bearing ini tidak dapat melindungi bearing dari cairan asing yang akan masuk ke dalam bearing. Bearing dengan pelindung seal atau shield bearing adalah bearing yang memiliki seal penutup pada sisi bearing di mana seal terbuat dari material elastis seperti karet yang terhubung dengan cincin luar maupun cincin dalam. Penutup seal ini menutupi bearing sehingga melindunginya dari cairan dan partikel padatan yang dapat masuk ke dalam elemen gelinding pada bearing. Bearing dengan penutup seal digunakan pada poros mesin yang tidak bisa diberikan pelumas secara langsung, atau bearing berada pada lingkungan di mana banyak mengandung kontaminan cairan maupun partikel padatan yang dapat masuk ke bearing. Kelemahan bearing dengan penutup seal adalah kerugian akibat gesekan lebih besar karena seal harus terhubung dengan cincin dalam dan luar, sehingga seal bergesekan dengan cincin tersebut. Karena fungsinya dalam mengurangi gesekan dan mempertahankan posisi dari poros. Bearing digunakan hampir pada semua poros yang berputar pada mesin. Dari roda pada mobil Anda. Pada turbin angin yang digunakan untuk membangkitkan daya listrik. Pada sistem penggerak yang digunakan oleh kapal laut. Bahkan pada mesin jet pesawat terbang yang telah memindahkan orang dan barang ke seluruh dunia. Tanpa adanya bearing, mesin-mesin ini akan berhenti beroperasi dan menyulitkan berbagai aktivitas kehidupan manusia. Itu semua mengenai fungsi bearing, jenis-jenis bearing dan penggunaan bearing dalam kehidupan manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan dukung channel ini dengan klik like dan subscribe.